Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman menyaksikan. Selamat datang di channel Electro Programming. Kali ini kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya, masih dengan audio processing. Kita bermain Librosa, teman-teman. Untuk tutorial selanjutnya kita sudah berhasil meload data dengan library Librosa, kemudian memvisualisasikan data tersebut ke time domain dan frekuensi domain seperti itu. Di sini saya run dulu. Nah, ini di tutorial sebelumnya kita udah berhasil seperti ini. Ini yang sinyal dog anjingnya. Nah, ini representasinya time domain dan ini frekuensi domainnya. Nah, kita akan lanjut ke FFT, teman-teman. Jadi apa itu FFT? Ini sangat menarik sekali, teman-teman. Di FFT ini adalah Fourier transform, fast Fourier transform gitu. Jadi di dalamnya ada proses yang sangat rumit sebenarnya, teman-teman, tapi intinya begini. Jadi sinyal kita itu, data yang kita miliki ini adalah time domain. Time domain ini kita kan susah melihat apa ya, frekuensinya apa misal gitu. Ini frekuensinya sebenarnya di mana sih? Nilai-nilai untuk melakukan fitur ekstraksi itu sebenarnya bisa dibagi di dua jalan gitu istilahnya. Jadi cara pertama di frekuensi domain, yang kedua di time domain. Nah, di frekuensi domain itu ada banyak sekali metode, dan di frekuensi di time domain juga banyak sekali gitu. Nah, di time domain itu seperti zero crossing, envelope, dan lain-lain itu belum kita bahas. Tapi di frekuensi domain itu kebanyakan menggunakan Fourier, bermain frekuensi gitu. Kalau yang time domain menggunakan time gitu. Nah, di sini kita akan mengetahui FFT itu seperti apa gitu. Jadi di sini yang merah ini ada sinyal time domainnya. Ini kursor saya kelihatan nggak ya? Sebentar, kayaknya kelihatan ya. Kalau nggak saya fullkan aja dulu sebentar. Open image. Jadi di yang merah depan ini itu adalah representasi time domain. Nah, kita ingin melihat, kalau kita lihat seperti itu kan, aduh, sebenarnya sinyalin itu frekuensinya berapa aja sih, atau dominan di mana sih gitu. Itu kita bawa ke FFT, kita bawa ke frekuensi, maaf. Nah, caranya dengan FFT. Jadi sinyal ini itu sebenarnya terbentuk dari banyak gabungan dari sinyal banyak sekali gitu. Nah, kalau di sini dicontohkan 3 ini ya, teman-teman. Jadi ada sinyal yang pertama itu merepresentasikan frekuensi ini gitu. Yang kedua frekuensi yang ke tengah, yang ketiga frekuensi yang paling tinggi gitu. Jadi ini kan kerapatannya beda-beda ini, teman-teman, dan amplitudenya juga beda-beda gitu. Nah, sebenarnya sinyal itu terbentuk dari gabungan dari sinyal-sinyal banyak gitu, teman-teman. Nah, kita ini sebenarnya memecah sinyal time domain ini. Sinyal time domain ini kita pecah gitu. Nah, pecahannya itu kita representasikan dalam Fourier, dalam frekuensi domain gitu. Ini. Nah, caranya kalau secara library ini mudah, teman-teman, karena kita hanya memanggil saja gitu. Tapi di dalamnya itu ada proses windowing, kemudian ada proses banyak sekali ya, teman-teman, parameter yang ada di sana gitu. Ini di sini saya menggunakan SciPy. Jangan lupa untuk import SciPy-nya, teman-teman. Ada FFT, kemudian ini saya buat fungsi biar gampang, teman-teman. Kemudian magnitude-nya itu biar nggak ada nilai negatif, kita absolutkan nilai ini, nilai x-nya. Kemudian x max itu y-nya nanti, teman-teman. Kemudian X max itu X-nya, magnitude-nya X-nya.
Kemudian ini kita membentuk line space ini, frekuensi variabelnya. Kalau kita running aja teman-teman, karena kita sudah meload datanya. Jadi FFT filenya itu adalah data yang sudah di load teman-teman, bukan data path dari ininya, tapi yang sudah di load oleh Librosa. Jadi ketika kita running ini akan keluar, nah seperti ini. Nah, kenapa ini bisa sama ini? Kan kita 22050 ini ya sampling rate-nya. Nah, sementara di sini ini setengahnya kan. Nah, karena ini terkait dengan Nyquist kemarin ya teman-teman, dan ini adalah mirrornya, sisanya itu adalah mirrornya teman-teman. Jadi kita sebenarnya hanya membutuhkan ini 11025 saja teman-teman. Yang ini juga sama, sampai 11025 saja gitu. Jadi kalau kita plot, nah sebenarnya inilah yang kita, oh maaf, sebentar 11025 ya, bener kan? Kita kopas ke magnitude-nya. Nah, ini adalah apa datanya teman-teman. Tadi kan kalau 88250 itu keseluruhan semua yang mirror tadi. Nah, itu kita butuh setengahnya aja. Dan ini adalah frekuensinya. Dan ini sama dengan ini teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ini kan dominan di bawah 2000. Dan ini juga di bawah 2000 dominan. Ya walaupun ada di kisaran 6000 ini ada, tapi paling dominan di sini ya. Kita tahu bahwa frekuensi dari anjing tadi itu kebanyakan di sekitar 1000 ke bawah. Kalau kita lihat di sini, ini 1000 ke bawah ini banyak sekali teman-teman. Berarti sekitar, kita lihat 11025 tadi ya teman-teman. Ini kita zoom sebanyak 11025 data. Jadi kalau kita zoom ya ini seperti ini, di bawah 1000 ini teman-teman. Yang tadi itu sampai ini paling tinggi di sekitar ini ya, domain 500an ini. Nah, kalau kita bandingkan dengan suara yang lain, kita lihat random. Ini, oh ini suara mesinnya engine, kayak gemuruh. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat, kalau saya tebak sih ini frekuensi rendahnya banyak teman-teman. Frekuensi rendahnya kita lihat, nah dia di sini. Saya full kan, bentar. Nah seperti ini. Ini yang engine tadi teman-teman. Kalau kita lihat yang lain, sebenarnya apa aja sih datanya? Ini apa ya? Nah, ini mungkin ada frekuensi tingginya nih teman-teman. Kita lihat melalui sini. Nah, ini representasinya melalui FFT. Kita lihat fullnya. Oh ini nih. Jadi dia frekuensi tingginya ada juga frekuensi tingginya. Tapi frekuensi rendahnya lebih banyak karena kita tahu dari sebentar. Saya zoom. Nah, kita tahu ini magnitudenya nilainya ini sampai 2000-an lebih teman-teman. Jadi sangat tinggi sekali di bawah 250 ke bawah, ini sangat tinggi sekali nilainya. Tapi rata-rata di nggak nyampe 500. Tapi kalau kita lihat
yang frekuensi high frekuensinya di atas 4000 ini nilainya 200-an teman-teman. Kalau kita bandingkan yang tadi aja nilai maksimalnya itu berapa tadi, 200 ya teman-teman. Nah ini nilai maksimalnya 2000 gitu, jadi ada perbedaan gitu. Walaupun gambarnya terlihat sama, tapi kalau kita perhatikan nilai Y nya ini itu beda gitu. Kita lihat di data lain. Masih sama engine ya. Kita lihat yang lain aja teman-teman. Ini engine juga ya. Masih engine ya. Atau mungkin default berapa, 6 mungkin. Nah ini beda nih. Nggak tahu ini suara apa nih. Anjing ya. Mungkin suara dog itu ya. Nah kita lihat. Nah ini seperti ini nilainya gitu. Ini kalau dibandingkan yang tadi ini lebih rendah karena magnitudenya ini teman-teman itu hanya 100 saja teman-teman. Kalau kita lihat di sini and maksimalnya itu nggak bisa ya, ini kita lihatnya harusnya di sini F nya bisa dibawa nggak ya, bentar print np.max F. Udah bukan Xmax ya. Nah ini Xmax nya ini nilainya 109. Jadi kalau secara gambar mungkin terlihat lebih besar, tapi ternyata kalau secara nilai tinggian yang tadi teman-teman. Jadi beda, karakternya tetap beda. Walaupun secara gambar ini terlihat lebih besar ya, tapi karakternya beda. Dan saya hilangkan dulu. Nah seperti itu teman-teman. Jadi melalui FFT ini kita tahu time domain yang di sini itu sebenarnya tuh dia tuh dominan di mana, seperti itu, atau karakter suaranya itu seperti apa gitu ya, seperti itu ya teman-teman. Ternyata setiap data mempunyai karakteristik yang berbeda-beda gitu. Katakanlah data engine yang tadi aja dengan engine yang lain berbeda-beda gitu, tapi tetap di range yang hampir sama lah domainnya. Tetapi apabila dibandingkan dengan yang dock atau yang lain, misal dock dan yang engine tadi, beda sekali. Yang engine tadi kan frekuensinya magnitudenya, frekuensinya rendah semua, tapi magnitudenya jauh lebih tinggi di frekuensi yang lebih rendah tersebut gitu. Nah itu sebenarnya yang akan kita gunakan untuk melakukan fitur engineering nantinya gitu teman-teman. Itu oke, itu aja tutorial kali ini untuk FFT. Sebenarnya untuk FFT apa namanya, kalko manual gitu, ini prosesnya banyak sekali teman-teman. Ada DFT sebenarnya, FFT algorithm. Jadi prosesnya ada DFT, kemudian ada banyak sekali, ada windowing juga,
Tapi hasilnya sebenarnya sama. Kita ingin mengetahui memecah domain sinyal-sinyal di time domain tadi ke frekuensi gitu, ke ranah frekuensi, ke domain frekuensi gitu. Nah, ini kan time domain data, banyak sekali ya proses FFT-nya gitu, dan teman-teman bisa cari sendiri bagaimana prosesnya. Di YouTube juga sudah banyak visualisasinya seperti apa. Saya cuma menjelaskan secara general bagaimana, karena sangat panjang sekali proses FFT-nya. Kalau formulanya itu ada integralnya juga. Ini ya teman-teman. Mana ya? Fourier transform. Itu ada integralnya terhadap waktu, kemudian ada fungsinya, ada imajinernya. Nah, ini kan kalau kita lihat di sini ada imajinernya min JWT. Nah, itu oke, jadi itu dulu teman-teman tutorial kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Terima kasih.